Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kajian online dakwah media Surabaya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita bisa hadir di tempat kajian online dakwah media Surabaya ini untuk memberikan kajian taklim secara online kepada para jamaah sekalian, yang tentunya ini bagian daripada thalabul ilmi syar'i yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kondisi sekarang ini jadi taklim diganti dan dirubah dengan model online. Tapi mudah-mudahan kajian kita online pada siang hari ini tidak mengurangi keberkahan dari majelis taklim itu sendiri. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat majelis kita, majelis ilmu dalam keadaan online ini tetap dicatat oleh Allah sebagai majelis ilmu yang ada di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian online pada siang hari ini yaitu perbaiki tauhid dan istighfar di akhir Ramadan. Kita sudah masuk hari yang ke-18 dalam bulan Ramadan ini. Tinggal beberapa hari masuk 10 hari terakhir. Tentunya masuk waktu akan berakhirnya daripada bulan Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini 1441 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di akhir Ramadan ini nanti mari kita berusaha fokus tentang perbaikan tauhid dan istighfar. Tauhid dan istighfar ini selalu bergandengan, selalu bersama-sama, selalu di dalam satu kalimat itu ada tauhid dan ada istighfar. Ini banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadisnya. Tauhid dan istighfar di antaranya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ani'budullaha wattaquhu wa ati'u yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Beribadalah kalian kepada Allah dan bertakwalah, dan taatlah kalian semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan mengakhirkan kepada ajal-ajal kalian. Ya, siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni daripada dosa-dosa kita. Jadi kalimat tauhid yang ada di sini yaitu ubudullah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Adapun kalimat istighfar di sini, yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah mengampuni daripada dosa-dosa kalian. Kemudian juga dalam ayat yang lain dijelaskan, Allah Ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalatu wassalam yang ketika itu beliau senantiasa merasa selamat, tidak akan mendapatkan musibah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prasangka beliau salah. Allah menguji kepada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, masuk ke dalam perut ikan. Lalu Nabi Yunus alaihissalatu wassalam merasa kesulitan untuk keluar dari perut ikan, dan beliau berdoa meminta tolong kepada Allah dengan kalimat tauhid, kalimat penyesalan, kalimat taubat, kalimat istighfar. Apa itu? Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini kisah daripada Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Kisah Nabi SAW, Rasulullah SAW juga dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah atau ilmuilah sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Lalu kemudian mohon ampunlah kamu atas dosa-dosamu, dan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini artinya apa? Ilmuilah dulu tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Pelajarilah tentang tauhid, pelajarilah tentang ilmu, khususnya ilmu tauhid yang menyangkut kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian mohon ampunlah kamu kepadanya atas dosa dan kesalahan-kesalahan yang kau perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan mengampuni. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid dan istighfar ini banyak di dalam Al-Quran, banyak dalam Al-Hadis digandengkan. Artinya apa? Ketika seseorang memiliki tauhid yang baik, yang benar, maka insya Allah imannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan baik, akan kuat, dan melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah akan mudah. Begitu pula kalimat istighfar. Istighfar yang mengiringi kalimat tauhid ini artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk
mengurangi daripada dosa-dosa kita, mengurangi dari kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat. Jadi intinya tauhid dan istighfar ini alasan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, yaitu di sisi lain agar iman kita tetap kokoh dan kuat untuk menambah amal soleh, amal ibadah, menambah pahala. Di sisi lain kita diperintahkan untuk mengurangi daripada dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid menghapus daripada dosa. Ini dijelaskan di dalam al-hadis. Tauhid menghapus daripada dosa. Di antaranya al-hadis yang panjang sekali, yang akhirnya Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya summa lakitani la tusriku bihi syai'a la tusriku bi syai'a la ataituka bikurabiha maghfiratan. Artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila kamu datang kepadaku, datang menjumpai Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat dengan membawa dosa, yang dosa itu sebanyak seluas bumi, kesalahan-kesalahan itu seluas bumi. Lalu kemudian orang itu benar-benar datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik kepada Allah. Maka Allah mengatakan, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan mendatangimu, menemuimu wahai anak Adam dengan ampunan yang sebesar bumi, seluas bumi juga. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya tauhid dan istighfar itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka alangkah baiknya, alangkah indahnya di dalam bulan Ramadan ini kita berusaha untuk memperbaiki daripada ketauhidan kita, iman kita, akidah kita. Kita berusaha untuk banyak istighfar, mohon ampun, dalam arti memperbaiki daripada istighfar kita, memperbaiki daripada mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang besar untuk kita meraih banyak amal soleh dengan iman kita, untuk kita banyak meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak daripada istighfar. Khani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana caranya kita memperbaiki istighfar di penghujung Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir yang akan datang, kurang 2 hari lagi insyaallah. Nah, di dalamnya adalah merupakan kesempatan yang besar bagi kita kaum muslimin untuk bisa maksimal melaksanakan apa saja perintah-perintah ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, khususnya di 10 hari yang terakhir. Cara memperbaiki istighfar di penghujung Ramadan di 10 hari yang terakhir, yaitu yang pertama adalah dengan iktikaf. Dengan iktikaf. Tentunya para jemaah, mungkin iktikaf kita di Ramadan tahun ini mendapatkan kesulitan-kesulitan, sehingga mungkin kita tidak bisa melaksanakan iktikaf di masjid, tapi kita melaksanakan iktikaf di rumah dalam kondisi darurat. Paling tidak minimal kita melaksanakan qiyamul lail sebagai pengganti iktikaf di masjid, manakala masih
belum diizinkan kita i'tikaf di masjid karena wabah COVID-19 ini. Tapi insya Allah walaupun kita hanya qiyamul lail, hanya salat malam ketika malam Lailatul Qadar, insya Allah niat kita ketika kita ingin untuk melaksanakan i'tikaf, insya Allah Allah masih akan mencatat kita, dicatat termasuk orang-orang yang i'tikaf, insya Allah. Boleh dikaitkan dengan apabila seseorang itu sudah ada niat melaksanakan salat malam lalu dia ketiduran, maka dicatat oleh Allah niatnya itu dia termasuk orang yang telah melakukan salat malam. Dalam hadis demikian dijelaskan. I'tikaf dijelaskan di dalam Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian bersenang-senang dengan mereka, istri-istri kalian. Wa antum aakifuna fil masajid. Sedang kalian posisinya dalam keadaan melaksanakan i'tikaf di masjid. Ini dalil tentang i'tikaf. Jadi i'tikaf itu di masjid, tidak di rumah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashra sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menguatkan sarungnya, artinya tidak bersenang-senang dengan istri-istrinya. Wahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya dengan beribadah, dengan qiyamul lail. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan semua istrinya, keluarganya untuk melaksanakan daripada qiyamul lail di 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, ini bentuk memperbaiki istighfar. Karena di dalamnya juga apabila kita melaksanakan i'tikaf, melaksanakan ibadah apa saja yang ada di dalam 10 hari terakhir ini, akan diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, qiyamul lail. Di penghujung Ramadan, adalah kita jangan meninggalkan daripada qiyamul lail. Walaupun qiyamul lail di sini adalah hukumnya sunnah. Ini sunnah yang sangat penting untuk memperbaiki daripada istighfar kita. Nabi SAW bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar yang didasari dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Qiyamul lail, salat malam ketika masuk 10 hari terakhir, ini bagian dari memperbaiki istighfar, memperbaiki pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mendapatkan amal saleh dan pahala yang besar dari Allah, tetapi akan diampuni daripada dosa-dosa kita. Karena intinya seluruh Ramadan ini, dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, inna lillahi min kulli fitrin utaqa'a wa dzalika min kulli yaumin min kulli lailatin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tiap malam membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Tiap malam bulan Ramadan, tiap berbuka, tiap malam bulan Ramadan, Allah membebaskan daripada hamba-hambanya dari api neraka. Ini sebenarnya sudah masuk satu hal yang di situ nilainya memperbaiki istighfar sudah luar biasa. Kemudian banyak istighfar para jamaah ketika masuk dalam 10 hari terakhir, terutama doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatku jika aku tahu
bahwasanya malam itu malam Lailatul Qadar, ma'aqulu fiha, apa yang aku ucapkan, apa yang harus aku lakukan. Maka Nabi SAW beliau bersabda, "Quli, ucapkan olehmu, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Mulia. Engkau mencintai pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Banyak berdoa dan banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak membaca doa ini ketika masuk 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini. Tujuannya adalah untuk memperbaiki daripada istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya kita memperbaiki daripada tauhid kita di akhir Ramadan ini? Bagaimana caranya kita memperbaiki akidah kita? Tentunya ya dengan memperbanyak ibadah itu kita sudah dikatakan sebagai orang-orang yang memperbaiki iman kita, menambah keimanan kita. Dijelaskan cara memperbaiki tauhid. Cara memperbaiki tauhid ini tidak hanya di penghujung Ramadan, tetapi di setiap kehidupan kita. Di luar Ramadan pun kita juga diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki tauhid kita. Caranya memperbaiki tauhid, pertama, perbaiki hati. Memperbaiki hati agar hati ini dipenuhi iman kepada Allah, agar hati ini dipenuhi oleh akidah yang baik. Kenapa harus hati didahulukan? Karena hati ini sebagai pusat pengendali dari semua anggota tubuh kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiyal qalbu." Ingatlah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka baiklah semua daripada anggota badan yang lain. Begitu sebaliknya, apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh manusia yang lain. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa daging itu adalah hati. Ini dijelaskan oleh para ulama, islahu tauhid minad din bimasabat islahil qalbi minal jasad. Memperbaiki tauhid, ya, memperbaiki tauhid dari agama itu seperti memperbaiki hati dari semua jasad. Karena memperbaiki tauhid, ya, asalnya itu adalah memperbaiki hati. Jika memperbaiki tauhid melalui memperbaiki hati dulu, maka huwa aslu kulli islahin wa adami. Asal dari semua kebaikan dan asal dari semua, ya, kebaikan yang besar itu dimunculkan di dalam hati. Manakala hati memiliki tauhid, memiliki iman yang kuat, segalanya akan gampang. Tangan akan gampang melakukan satu perbuatan yang baik. Mata, kaki, semua anggota tubuh kita akan mudah melaksanakan amal soleh, amal ibadah, perbuatan yang baik. Jadi hati diperbaiki lebih dahulu. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang terus mempelajari daripada ilmu tauhid. Memperbaiki tauhid adalah seseorang berusaha untuk dia mempelajari, mengkaji tentang ilmu tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Abil Is rahimahullah, beliau mengatakan, "Walihadza kana as-sahih anna awwala wajibin yajibu 'alal mukallafi syahadatun alla ilaha illallah la nadhar." Oleh karena itu yang paling sahih, kata beliau, awal kewajiban yang wajib harus ditunaikan seorang mukmin, seseorang adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Tidak perlu dipikir-pikir lagi. Jadi mempelajari tauhid adalah awal kewajiban, wajib bagi seseorang untuk mempelajarinya. Kemudian Syekh Hafidz Hakami rahimahullah belum mengatakan dalam mantumannya,
Dalam syair-syairnya mengatakan awal wajibin 'alal 'abid ma'rifatur rahman bitauhid. Awal dari kewajiban atas seorang hamba yaitu mengetahui Allah, mengenal Allah dengan tauhid. Terus mempelajari tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan tauhid itu fa huwa awal wajibin wa akhiru wajibin. Fa tauhid awalul amri wa akhiruh. Tauhid itu adalah pertama kali kewajiban yang harus ditunaikan. Akhir kewajiban juga yang harus ditunaikan. Pertama kali urusan di dalam Islam tauhid. Dan akhir dalam urusan dalam Islam juga tauhid. Al-Quran itu awalnya tauhid. Surah Al-Fatihah ada tauhidnya. Terakhir ayat surah An-Nas itu pun juga tauhid. Jadi tauhid ini memang satu kewajiban yang paling awal bagi setiap orang untuk memperbaiki daripada iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ya, pertama kali ilmu lah dulu kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadis Mu'ad ketika Rasul memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk dakwah di negeri Yaman, Rasul mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhu ilaihi syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Pertama kali yang kamu sampaikan kepada manusia yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Dan tauhid adalah akhir daripada urusan manusia ketika akan berpisah dengan dunia. Apa itu sabda Nabi? "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya yaitu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah menjelang dia diwafatkan oleh Allah, maka dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Akhir urusan. Ketika masuk di dalam kuburan pun manusia akan ditanya tentang tauhid. Ya, masih belum ada batas akhirnya sampai nanti di akhirat. Dalam kubur diriwayatkan innal abda awwalu ma yus'alu fi qabrihi min rabbika wa madinuka wa minar rajulil ladzi bu'isa fikum. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia awal masuk ke dalam kuburan, maka dia akan ditanya oleh Allah tentang mir rabbika. Man rabbuka, tentang siapa Rabbmu, wa madinuka, dan apa agamamu, dan siapa laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kalian. Nah ini daripada cara memperbaiki tauhid itu tadi. Itu yang pertama, memperbaiki hati dengan keimanan, dengan tauhid. Kemudian mempelajari ilmu tauhid, ya. Terus dipelajari karena ini sangat penting sekali. Ya, kitab-kitab apa saja yang dipelajari untuk memperbaiki tauhid kita. Ya, ini diantaranya adalah salah satu usul karena karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian Qawaidul Arba'ah, Kitab Tauhid, masih karya-karya beliau. Kemudian Kasfus Syubhat juga. Kemudian ditambah lagi Al-Aqidah At-Tahawiyah, ditambah lagi Qawaidul Muslah tentang Asmaul Husna. Kemudian untuk kitab-kitab akidah diantaranya adalah Ushul Sittah, Lumatul I'tiqad, Ushul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Al-Barbahari. Kemudian Al-Irsyadu ila Shahihil I'tiqad. Kemudian Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ini adalah kitab-kitab yang dimana kita dianjurkan oleh para ulama untuk mempelajarinya agar tauhid kita tetap kuat dan tetap utuh. Nah, ini yang kita berusaha untuk itu. Kemudian yang ketiga para jamaah, cara untuk memperbaiki daripada tauhid di akhir Ramadan ini yaitu menambah keimanan juga di dalamnya. Ya, hal-hal yang di situ menambah keimanan. Nah, kita lakukan satu perintah, baik itu perintah melaksanakan ibadah apa saja yang bisa mendatangkan daripada meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah thalabul ilmi nafi'. Terus
belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu syar'i. Karena inna ahamma wa anfa'a asbabi ziyadatil iman ta'allumul ilmi nafi', ilmu syariah al-mustamid min kitabillah wa sunnati rasulih. Ini hal yang paling penting, yang bermanfaat, yang hal ini merupakan sebab-sebab akan tambahnya iman, yaitu belajar ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syariah, ilmu syariat yang berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini belajar, ya, walaupun di zaman sekarang keadaan tidak bisa kita taklim ke masjid-masjid, tetapi paling tidak kita terus mengikuti kajian-kajian asatidzah kita, yaitu kajian-kajian online yang disiarkan langsung ataupun tidak, itu tetap kita berusaha untuk mengikutinya dengan baik, menyimak sebagai gantinya talabul ilmi kita di masjid-masjid. Kemudian qiraatul Quran wa tadabbur, baca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan perintahkan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana para sahabat dahulu, para tabi'in, para ulama, mereka sampai berhatam berkali-kali dalam bulan Ramadan ini ketika mereka membaca Al-Quran. Jadi ini hal-hal untuk apa? Memperbaiki daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mentadabburinya. Kemudian ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatil ula, mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian ta'amulu siratin Nabi SAW, adalah kita belajar sirah Nabi, sirah Nabawi. Ini adalah bagian dari untuk memperbaiki tauhid, menambah daripada keimanan akidah kita. Kemudian qira'atu sirati salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, dan baca sejarah-sejarah para salafus saleh. Karena dengan membaca sejarah mereka, kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Di situ kita bisa terpacu tentang apa? Tentang keimanan kita kepada Allah, tentang melaksanakan agama ini dengan baik, sehingga di situ akan memperkuat daripada iman dan tauhid kita. Kemudian at-ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah. Nah, ini bagian dari kiat memperbaiki iman dan tauhid. Kita berusaha untuk senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang berupa ciptaan kauniyah ini. Itu seperti ciptaan langit, bumi, siang dan malam. Ya, termasuk tentang adanya COVID-19 ini kita pikirkan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas kita jadikan sebagai apa? Pelajaran di dalamnya. Jangan diambil buruknya saja. Ya, kalau diambil buruknya saja tentang COVID-19 ini nggak ada habisnya, buruk semuanya. Tapi kalau diambil hikmah, ya insya Allah akan memacu kita untuk lebih bersemangat lagi untuk apa? Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di antaranya ketika dalam kondisi seperti ini, ya, semua keadaan masyarakat, semua kondisi yang ada di masyarakat kita sudah, ya, taruhlah seperti kiamat sughra, seperti itu. Siapa yang diandalkan ketika dalam keadaan seperti kiamat sughra? Tentunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam kehidupan ini sudah tidak ada jalan lagi, ya, yang kita temui hanya jalan buntu. Maka jalan yang terakhir yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan semuanya, yang maha menghilangkan semuanya. Karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kembali kepadanya. Di saat kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita butuhkan, yang bisa kita harapkan, harapan kita sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tentunya disitulah nanti akan menambah daripada ketauhidan kita. Kemudian berikutnya adalah al-istihadu
fil qiyam bil amali shalih al khalisah liwajhillah. Sebab menambah daripada keimanan dan ketauhidan kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di dalam bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan Ramadan ini. Amal soleh apa saja yang bisa kita lakukan, kita berusaha kita laksanakan sungguh-sungguh, ya. Dan kita hanya mengharapkan dari amal soleh itu, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita landasi dengan keimanan dan mengharap pahala, mengharap wajah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ akan menambah dan akan memperbaiki daripada tauhid kita. Insyaallah seperti itu. Ya, inilah hal-hal atau cara di dalam memperbaiki daripada tauhid kita, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Dan umumnya juga di luar bulan Ramadan juga kita laksanakan. Saya kira cukup sampai di sini kajian online kita. Sebenarnya masih ada ini, ya. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk memperbaiki tauhid kita? Dan ini masih materinya masih banyak dan waktu kita terbatas. Cukup kita akhiri sampai di sini kajian online dakwah media kita pada siang hari ini yang berjudul tentang perbaiki tauhid dan istighfar di akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dan pelajaran di dalamnya, sehingga nanti ketika datang akhir Ramadan kita bisa melaksanakan dengan baik, sehingga kita bisa meningkatkan tauhid dan keimanan kita kepada Allah dan memperbanyak istighfar, mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.